Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Reki Kusuma Wardana, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya Reki akan mengisahkan sebuah cerita pendek karangan Nabila Syafira yang berjudul Menjadi Seorang Dalang. Kakek Ahmad adalah seorang dalang. Dalang dalam seni pagelaran wayang kulit. Di desa Bagas, hanya dia satu-satunya yang masih hidup dan masih menekuni profesinya sebagai seorang dalang dalam pekerjaannya. Di samping dia yang seorang petani dan juga pedagang sayuran. Bagas dan teman-temannya suka sekali bermain di rumah kakek Ahmad sambil mendengar cerita mengenai tokoh para wayang dan juga pewayangan dan cerita-cerita di baliknya. Suatu hari di sekolah, mereka akan berpartisipasi untuk mengikuti festival seni budaya bersama sekolah-sekolah lainnya. Sehingga kegiatan belajar digantikan menjadi latihan persiapan untuk mengikuti festival seni budaya tersebut. Banyak sekali anak-anak dari kelas lain di sekolah Bagas yang sibuk untuk latihan dengan banyak sekali pertunjukan yang akan mereka bawakan. Nah, kelas Bagas mendapat bagian untuk memberikan pertunjukan seni wayang kulit. Oleh karena itu, sepulang dari sekolah, Bagas dan juga teman-temannya segera memberitahu kakek Ahmad dan pergi ke rumahnya untuk menceritakan kepada pria tua tersebut. Setelah mendengar cerita mereka, kakek Ahmad merasa sangat senang tentunya bisa mengajarkan seni wayang kulit kepada mereka yang mau belajar, dan mereka disuruh kakek Ahmad untuk datang besok hari. Keesokan harinya, sepulang sekolah, mereka segera memulai latihan di rumah kakek Ahmad. Di sana, Bagas dan juga teman-temannya berusaha untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh kakek Ahmad. Karena untuk mempersiapkan tentunya dalam tampil di festival seni budaya nanti. Bagas mendapat bagian menjadi dalangnya dalam pertunjukan seni wayang kulit yang akan dipentaskan nanti. Selama 1 minggu, mereka latihan di rumah kakek setiap hari. Bahkan teman-teman Bagas yang perempuan juga ikut hadir loh. Dan teman-teman perempuannya ya lah yang akan menjadi sinden nantinya. Akan tetapi menjelang festival, mereka mendapat kabar yang buruk kalau kakek Ahmad masuk rumah sakit. Mereka mendapat kabar tersebut, yakni kakek Ahmad tertabrak oleh mobil saat pulang dari pasar dan mengalami patah tulang di lengan dan juga kakinya. Bagas, bagaimana ini? Kita nggak bisa latihan kalau kakek Ahmad tidak ada. Tanya Danu. Semua berkumpul di rumah kakek Ahmad. Semua orang yang ada di situ, semua anak-anak juga memiliki pertanyaan yang sama. Bagas pun diam sejenak sambil memikirkan kira-kira apa solusi terbaik untuk bisa tetap latihan di rumah kakek Ahmad tersebut. Dan akhirnya Bagas pun berseru, "Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita tetap latihan seperti biasanya? Anggap saja kakek Ahmad ada di sini, teman-teman. Kalian masih ingat bukan apa yang sudah diajarkan oleh kakek Ahmad kepada kita?" Ucap Bagas. Teman-temannya pun mengangguk setuju. Lantas mereka segera mengeluarkan peralatan musik tradisional dan kotak besar berisi wayang kulit kakek Ahmad. Begitu juga dengan teman-teman perempuan mereka yang segera mengambil posisi masing-masing sebagai seorang sinden, dan kemudian mereka memulai latihannya. 2 hari kemudian, festival seni budaya telah tiba, teman-teman.
Banyak sekali peserta dari sekolah ini dan sekolah yang lain juga ikut tampil. Dan giliran sekolah Bagas dan juga teman-temannya untuk tampil di atas panggung. Suara alat musik tradisional yang terdengar dan diiringi nyanyian sinden begitu merdu. Semua penonton yang hadir tampak terkesima. Mereka menunjuk dan melihat ke arah kelompok Bagas tersebut. Terlebih lagi Bagas yang menghayati perannya sebagai seorang dalang cilik. Setelah pertunjukan wayang itu berakhir, mereka mendapat banyak sekali pujian dan tepuk tangan dari para penonton. Nah, akhirnya berkat usaha latihan mereka bersama kakek Ahmad dan latihan mandiri mereka pun berhasil meraih juara. Setelah festival berakhir, mereka segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek Ahmad yang masih dirawat di sana. Sesampainya di sana, kakek Ahmad terlihat sangat senang teman-teman melihat kedatangan Bagas dan teman-temannya membawa sebuah piala. Mereka segera menceritakan pengalaman mereka saat tampil di atas panggung kepada kakek Ahmad. Alhamdulillah, syukurlah. Kakek ikut senang mendengarnya. Kakek sangat berharap kalian bisa menjaga kelestarian wayang kulit sebagai budaya kita ya teman-teman. Ucap kakek Ahmad yang sangat senang. Tapi kek, kami tidak bisa sehebat yang kakek lakukan. Kami apakah kami bisa melakukan yang kakek lakukan setiap hari, menjadi seorang dalang dan mementaskan pertunjukan wayang kulit? Tanya anak bernama Dadang. Tidak apa-apa. Jika kalian sering latihan, maka kalian bisa seperti kakek. Sahut kakek Ahmad memberi semangat meskipun dalam keadaan yang masih terbaring di rumah sakit. Setelah mendengar perkataan dari kakek Ahmad, mereka terlihat sangat senang dan bersemangat tentunya untuk terus latihan bermain wayang kulit. Dan 2 minggu kemudian, kakek Ahmad sudah pulang dari rumah sakit untuk melihat Bagas dan teman-temannya latihan bermain wayang kulit. Dan tanpa mereka sadari, banyak sekali anak-anak yang kebetulan lewat atau hanya penasaran untuk mendekat dan menonton. Sehingga banyak anak-anak lain yang datang ke rumah kakek Ahmad. Untuk apa? Ya, untuk melihat pagelaran wayang kulit yang berisi anak-anak dan Bagas dan juga teman-temannya tentunya. Bagas yang menjadi dalang ciliknya. Demikianlah kisah cerita pendek dari cerita pendek yang berjudul Menjadi Seorang Dalang, karya Nabila Syafira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan bertutur kata atau menyinggung perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.